Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafka Leksa Nafisa dari kelas 8D dari kelompok 5 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan atau menceritakan tentang terjadinya atau pengertian dari Perang Patimura. Perang Patimura sendiri terjadi pada tahun 1817, merupakan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku, yang merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap VOC atau Serikat Dagang milik Belanda. Maluku yang merupakan surganya rempah-rempah memang kerap didatangi pedagang-pedagang luar, seperti dari Cina, India, Arab, hingga bangsa Eropa. Hal inilah yang membuat VOC datang dan Belanda resmi menguasai Maluku dan membawa kesengsaraan bagi rakyat. Tak urung perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda pun meletus di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau dikenal dengan nama Kapten Patimura. Sehingga hal tersebutlah yang maka dinamakannya Perang Patimura. Perang Patimura ini berlangsung di berbagai tempat, dan salah satunya dikenal juga sebagai Perang Sapurua. Perkenalkan, nama saya Safila Mirhana. Saya akan menjelaskan apa penyebab Perang Patimura. Sekitar abad 16 sampai 17 Masehi, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis yang datang ke Maluku memang sudah mencoba memperebutkan kekuasaan dagang di wilayah tersebut. Maluku sempat berada di bawah kekuasaan Inggris hingga pada awal abad 19. Kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Hal ini terjadi setelah Inggris menandatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004, 1981 karya M. Cary Cleves disebutkan beberapa alasan munculnya perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada 1817. Salah satunya adalah tindakan sewenang-wenang dari Residen Saparua, Van den Berg, yang membawa kesengsaraan bagi rakyat Maluku karena kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris justru kembali diberlakukan. Rakyat Maluku juga diwajibkan untuk menyediakan perahu rambai yang gunanya memenuhi keperluan administrasi dan militer Belanda tanpa diberi bayaran. Selain di Saparua, rakyat Maluku di tempat lain juga diharuskan untuk menyerahkan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda. Belanda juga melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah melalui pelayaran Hongi di Maluku. Kronologi Perang Patimura pada Mei 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapten Patimura. Setelah dilantik, Patimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda, yaitu Atuli Box, Philip Mahina, Lucas Heleno, Arang Lesepani, Melchior Kosalia, dan Sarah Sasanaki, Christina Marta Tiahahu, Paulus Tiahahu. Pada 15 Mei 1817, operasi penyeranggaan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapten Patimura bersama Philip Mahina, Lucas Heleno, dan pasukannya. Operasi yang dikenal dengan Perang Sapurua tersebut berhasil merebut benteng Besteje dan menewaskan kepala residen Sapurua bernama Van den Berg beserta pasukannya. Pada tanggal 20 Mei 1817, diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan kenyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda yang dikenal dengan nama Proklamasi Porto Hari. Di waktu yang sama, Belanda juga melancarkan serangan balik dengan mengarahkan 300 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Beces untuk merebut kembali benteng Besteje yang kemudian disebut dengan Ekspedisi Upaya Mayor Beces. Tersebut nyatanya dapat digagalkan oleh Kapitan Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lainnya juga dapat didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram,
Hatono, Hitu, Haruku, Waisisil, dan Larike. Pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat Belanda yang dipimpin merupakan berangkat menuju Sapurua dengan tugas menjalankan vandalisme. Wilayah Hatono di bumi dihanguskan dan Belanda mulai berbagi siasat termasuk berunding serangan mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba yang dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Kapiten Patimura dan para pembantunya pada tanggal 11 November 1817 dengan didampingi beberapa orang pengkhianat. Letnan Pietersen berhasil menyergap Kapiten Patimura dari Philips Latumahina saat berada di Sirisori. Dilansir dari buku Kapiten Patimura 1985 karya I.O. Nanulaita, disebutkan bahwa Kapiten Patimura dikhianati oleh Raja Booi dari Saparua. Ia membocorkan informasi tentang strategi perang Patimura dan rakyat Maluku sehingga Belanda mudah mampu merebut kembali Saparua. Pada tanggal 16 Desember 1817, para tokoh pejuang yang ditangkap oleh Belanda yaitu Kapiten Patimura, Antoni Rebok, Philip Latumahina, dan Said Parintah pun harus berakhir di tiang gantungan di depan benteng New Victoria, kota Ambon. Hal inilah yang menjadi akhir dari perang Patimura sekaligus sebagai pengorbanan terakhir Kapiten Patimura bagi bangsa dan negaranya. Dampak perang Patimura. Salah satu dampak perjuangan yang dilakukan dalam perang Patimura adalah direbutnya benteng Dorset oleh rakyat Maluku. Selain itu, perang Patimura juga telah berhasil menyatukan dan mengorbankan semangat perjuangan rakyat Maluku terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Walau begitu, pasca perang Patimura berakhir, maka kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dan semakin bersikap berwenang-wenang, sehingga rakyat semakin sengsara. Sementara dari peristiwa sejarah ini, untuk mengenang jasa Kapiten Patimura kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Kapiten Patimura telah bersikap gagah berani menuntut keadilan dan berusaha membawa kembali kemakmuran ke tangan rakyat Maluku hingga akhir hayat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.